Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai power tools. Power tools atau peralatan bertenaga adalah peralatan yang sumber tenaganya bukan dari tenaga manusia, tapi tenaga menggunakan listrik atau tenaga pneumatis. Contohnya impact, drill, air hammer, dan die grinder digunakan untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan. Power tools sendiri dapat menghemat waktu bila digunakan dengan benar dan berbahaya bila penggunaannya salah. Ini yang pertama, contohnya adalah bar listrik portable. Ini bagian-bagiannya. Memiliki spek sendiri ya, berdasarkan ukuran cuknya, ukuran motornya, HP-nya, dan kecepatan atau RPM-nya. Cuk berada pada ujung drill, bisa membuka dan menutup sesuai ukuran mata bor, dan untuk mengatur cuk ini dikencangkan dengan cuk key yang dimasukkan ke dalam lubang kecil pada cuk. Jika ingin menutup, diputar searah jarum jam. Jika ingin dibuka, diputar berlawanan arah jarum jam. Terdapat lubang udara kecil untuk inlet dan outlet pada rumah bor, sehingga memungkinkan udara mengalir melalui motor. Di atasnya terdapat sebuah plat serial number dengan informasi tingkat kecepatan. Tombol atau trigger terdapat pada handle yang mengendalikan operasi bor. Umumnya terdapat di permukaan bawah handle dan dekat trigger. Alat ini dibuat cukup ringan untuk dipegang dengan satu tangan dan mudah dioperasikan. Penggunaan utama untuk membuat lubang. Bor ini juga dapat digunakan untuk reamer, mengamplas, atau mengkilapkan permukaan. Jenis material yang dibor menentukan jenis bor itu sendiri. Beberapa perlengkapan dan aksesoris memungkinkan bor ini digunakan untuk banyak tujuan lainnya. Drill yang baik mempunyai putaran balik. Kecepatan variabel membuat operator dapat memperlambat kecepatan bor ini untuk memasukkan skru. Tombol trigger lock menahan trigger dalam posisi on ketika drill digunakan untuk mengamplas, mengkilapkan, atau membersihkan bagian kasar yang menjadi halus. Drill akan memberikan hasil yang lebih baik apabila digunakan sesuai dengan kecepatan yang tepat. Pastikan untuk memegang drill dengan hati-hati sehingga tidak merusak drill bit. Jaga area kerja agar selalu bersih dan jangan menggunakan alat ini dengan kemampuan kecil untuk melakukan pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh heavy duty tool. Perawatannya bagaimana? Jaga kebersihan dari kotoran dan oli, lalu periksa kabel listrik apakah ada yang terkelupas atau mengalami kerusakan lainnya. Pastikan semua bolt dan fitting terpasang kuat, dan periksa operasi trigger dengan melepaskan plug. Gunakan hanya cuk key untuk mengencangkan cuk. Keselamatan kerjanya pada gambar tadi, drill bit menggunakan key cuk. Setelah mengencangkan drill bit, lepaskan key cuk sebelum mulai mengebor. Apabila tidak dilepaskan, maka key cuk ini dapat terlempar dari cuk dan bisa menyebabkan cedera apabila terlempar ke tangan atau wajah atau anggota badan kita maupun orang lain. Lalu menggunakan bor angin atau air drill. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu besarnya torsi yang dihasilkan,
ditentukan oleh tekanan sistem udara dan sistem udara yang mengalirkannya. Air drill lebih kecil dan berputar dengan kecepatan lebih tinggi daripada electric drill. Kekuatannya sebanding dengan baterai power drill. Tidak seperti electric drill, air drill ini tidak memerlukan listrik untuk mengoperasikannya. Kedua jenis drill ini lebih aman saat digunakan dalam lingkungan di mana terdapat material yang mudah terbakar. Air tool dipasang pada air supply melalui fitting yang dapat dihubungkan dan dilepaskan dengan mudah. Lama-lama sambungan ini bisa aus dan bisa menimbulkan kebocoran udara. Apabila bocornya sudah berlebih, output dari air tool akan berkurang. Air tool ini juga memerlukan pelumasan. Kebanyakan bengkel memiliki tool automatic hauler yang digabungkan dengan sistem air supply. Apabila bengkelnya belum memiliki alat ini, maka perawatannya yaitu air tool harus dilumasi setiap hari. Berikan beberapa tetes oli pada inlet dari air tool sebelum digunakan. Air drill ini digunakan dalam lingkungan di mana electric drill tidak aman digunakan. Misalnya percikan api dapat menyalakan cairan yang mudah terbakar karena air drill ini sendiri tergantung pada udara bertekanan. Maka drill ini tidak sekuat electric drill walaupun berputarnya sama-sama cepat. Untuk keselamatan kerjanya, pastikan memakai safety equipment yang benar sebelum mulai bekerja. Kacamata pelindung sendiri dan pelindung telinga biasanya sudah cukup mencukupi. Jika menggunakan sikat baja yang membuang karbon, karat atau gasket yang rusak, sebaiknya menggunakan full face protection untuk melindungi diri dari partikel yang terlempar seperti ini. Tapi lebih umum biasanya digunakan saat kita mengelas. Untuk pemeriksaannya, apabila air drill ini tidak memiliki sistem pelumasan otomatis, seperti tadi, berikan beberapa tetes oli pada inlet udara setiap hari. Lalu gunakan hanya keicuk untuk mengencangkan jok. Air drill perlu dilumasi dengan oli dan lubang olinya berada pada handle. Bersihkan area kerja, bongkar air drill dan simpan perlengkapan yang telah dibersihkan dengan aman. Ini contoh jenis-jenisnya, macam-macamnya matabornya. Matabor yang berada di bagian ujung digunakan untuk memotong dan bit seng ditahan oleh jauh pada drill jok. Umumnya digunakan pada logam untuk membuat lubang berbentuk silinder. Drill bit jenis ini memiliki ujung tajam dan dua sisi yang digunakan untuk memotong. Bagian pinggir yang berbentuk spiral mengangkat serpihan logam dari lubang saat drill bit berputar. Diameter shank sama besarnya dengan diameter tepian spiral. Drill bit yang bukan merupakan twist drill bit adalah diameter sisi potongnya lebih besar dibandingkan diameter bit shank. Tidak dianjurkan untuk pengeboran logam. Diameter matabor yang paling umum digunakan pada kebanyakan portable drill kisaran 1,6 hingga 13 mm. Angka pada matabor ini juga umumnya digunakan untuk mengenali ukuran dari matabor. Fungsi matabor sendiri untuk membuat lubang bulat dalam material yang kerasnya bisa sama dengan matabor. Penggunaan matabor khusus untuk membuat lubang. Matabor tidak boleh digunakan sebagai chisel, taper, atau prier.
Mata bor yang terbuat dari baja karbon digunakan untuk kayu dan logam lunak. Mata bor HSS digunakan pada logam lunak baja lunak, dan mata bor dengan ujung karbit atau tungsten karbit digunakan untuk memotong beton dan logam-logam yang keras. Selama penggunaan, gunakan cairan pendingin untuk mencegah kerusakan mata bor akibat panas. Cairan yang umum digunakan sebagai pendingin biasanya oli dan air. Cukup dicelupkan ketika melakukan pengeboran logam. Yang perlu diingat, gunakan mata bor ini dengan hati-hati untuk mencegah kerusakan dan menghindari cedera. Ini untuk ukurannya. Metode berikut digunakan untuk menentukan ukuran drill berdasarkan diameter dalam satuan mili yang berkisar dari 0,32 mm ke atas. Ukuran drill dalam satuan metrik meningkat dalam kisaran 0,2 mm. Satuan metrik sekarang menggunakan kisaran drill yang paling umum digunakan. Perawatannya: jaga kebersihan mata bor dari kotoran dan oli, simpan mata bor di tempat yang kering untuk mencegah karat, dan ketika mengasah mata bor, celupkan bagian ujung mata bor ke dalam air beberapa kali. Jika tidak, bagian ujung akan menjadi lunak dan kehilangan kemampuan potongnya. Pastikan untuk mengikuti petunjuk saat melakukan pengasahan. Ini bagian-bagiannya. Seng untuk memberikan dorongan, diameter bodi agar taper dari ujung ke seng untuk memberikan clearance atau jarak pada pembuatan lubang yang dalam. Float memberikan ruang pengeluaran serpihan logam, memberikan sudut garuk, dan memungkinkan coolant atau pendingin masuk ke cutting edge. Chisel edge berada pada poros drill dan diperlukan tekanan yang besar untuk mendorongnya masuk ke dalam logam yang sedang dibor. Face permukaan aktif dari float. Drill plate gauge terbuat dari baja yang dikeraskan dan mempunyai lubang dengan ukuran tertentu. Terdapat ukuran di atas diameter setengah inch. Drill plate gauge terbuat dari plat baja yang dikeraskan dan mempunyai lubang dengan ukuran tertentu. Lalu ini drill gauge-nya atau seri hurufnya. Untuk mata bor dengan ukuran kecil, drill gauge ini tidak cocok. Jika untuk drill yang berukuran lebih dari setengah inch, drill gauge biasanya tidak digunakan. Dalam kasus ini biasanya menggunakan micrometer untuk memeriksa ukuran drill. Untuk drill baru, diameternya diukur di sepanjang len sedekat mungkin dengan bagian ujung. Untuk drill yang sudah aus, diameter diukur dari sepanjang bodi dekat bagian ujung float. Menggerinda twist drill untuk memastikan pemotongan yang benar. Perlu diikuti adalah yang pertama, sudut puncak harus benar sebesar 118 derajat. Bagian pinggir chisel edge harus berada pada sudut 120 sampai 135 derajat. Lip clearance harus benar untuk ukuran drill.
Jarak ini lebih besar dari drill yang berukuran kecil. Clearance rata-rata adalah 80 hingga 108 derajat hingga 12 derajat. Kedua sisi cutting edge harus memiliki panjang yang sama. Kedua sisi cutting edge harus berada pada sudut yang sama pada poros drill. Akibat kesalahan mengasah mata bor, sudut puncak menjadi terlalu runcing, bisa mengakibatkan lip menjadi cembung dan kehilangan efisiensi pemotongan. Sudut puncak yang terlalu runcing, lip menjadi cekung, dan kekuatan potong hilang terlalu banyak. Cutting edge pada sudut yang tidak sama mengakibatkan satu lip melakukan semua pemotongan sehingga menghasilkan lubang dengan ukuran yang berlebihan. Lip clearance tidak memadai drill akan bergesekan dan tidak memotong dengan bagus. Lip clearance berlebihan drill akan memiliki cutting edge yang lemah sehingga bisa menjadikan mata bor mudah patah dan aus. Sudut pemotongan ada dua sudut utama, yaitu clearance angle. Pastikan agar cutting edge bersentuhan dengan bidang yang dibor dan pastikan bahwa tekanan dipusatkan pada bagian cutting edge. Rake angle, jagalah sudut puncak. Sudut yang kecil memungkinkan drill memotong ke dalam material dengan mudah, tetapi drill yang memiliki dimensi seperti ini sangat lemah dan cepat rusak. Misalnya chisel khusus untuk kayu tidak akan tahan lama apabila digunakan pada baja. Sudut potong untuk hacksaw blade dan file diatur oleh pabrik pembuat, tetapi terkadang harus diatur ulang jika tool harus diasah. Selain sudut potongnya harus benar, lip harus memiliki ukuran yang sama. Ukuran yang tidak sama akan menyebabkan drill memotong terlalu luas dan akan bergetar jika digunakan. Merupakan hal yang sulit untuk mengasah mata bor dengan tangan. Untuk memastikan bahwa semua sudut benar, maksudnya memastikan sudutnya seperti tadi 118 derajat, itu merupakan hal yang sulit. Drill gig dapat dibuat dari plat baja dan merupakan tool pengukur yang berguna untuk memastikan bahwa penggerindaan sudut bagian ujung sudah benar. Alat selanjutnya yaitu portable power grinder seperti ini. Tersedia berbagai bentuk dan ukuran, ada lightweight grinder, cone wheel grinder, horizontal grinder, dan surface grinder. Bagian-bagiannya bodi untuk menahan motor, handle, control lever untuk power, dan grinding wheel, serta attachment lain. Body grinder terbuat dari logam atau plastik. Ukurannya diklasifikasikan berdasarkan RPM dan ukuran grinding wheel yang digunakan. Alat ini digunakan untuk menggerinda hasil pengelasan, menghaluskan permukaan, dan membersihkan karat. Alat ini digunakan di tempat yang tidak memungkinkan untuk mencekam benda kerja. Portable power grinder dipegang dengan tangan dan dioperasikan di atas bidang yang dikerjakan. Apabila digunakan untuk menghaluskan suatu permukaan, kualitas hasilnya tidak akan sama dengan hasil gerinda yang menggunakan mesin. Gunakan hanya portable power grinder di tempat di mana permukaan akhir tidak terlalu penting. Periksa juga grinding wheel apakah ada yang pecah, rusak, atau aus sebelum digunakan. Apabila ada, ganti yang baru. Lalu saat menggunakan, selalu gunakan kacamata pelindung untuk menghindari percikan ke mata dan wajah. Lalu pastikan kecepatan maksimum tidak melebihi kecepatan yang telah ditentukan. Cabut kabel listrik jika alat tidak digunakan.
Jangan menggerinda di sekitar gas yang mudah terbakar, di sekitar campuran atau material yang mudah terbakar. Jangan terlalu menekan gerinda, karena jika terlalu banyak penekanan akan memperlambat motor dan menyebabkan benda kerja menjadi panas. Panas ini dapat menyebabkan distorsi terhadap logam. Jangan menghidupkan gerinda dengan spindle terkunci atau dalam keadaan dibebani, karena hal ini menyebabkan motor terbakar. Bagian-bagiannya, grinding wheelnya, wheel guard pelindungnya, lock nutnya, perawatannya bagaimana? Jaga kebersihan dari kotoran dan oli. Jangan biarkan kotoran masuk. Periksa kabel listrik. Pastikan bolt dan fitting kencang. Periksa mechanical operation dari control level dengan melepaskan plug. Pelumasan yang baik akan memberikan daya pakai yang lama. Gerinda yang digunakan pada pekerjaan yang cukup berat harus diinspeksi dan dilumasi secara rutin. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Grinder disc ini diputar pada kecepatan berkisar 5.000 sampai 12.000 rpm. Semakin kecil gerinda, semakin tinggi putarannya. Sanding disc dan wire wheel dapat dipasang pada gerinda sehingga membuatnya menjadi electric tool yang serbaguna. Abrasive disc dipasang pada gerinda dengan flank dan nut. Nut dirancang khusus untuk disesuaikan dengan ceruan di bagian tengah pad atau wheel. Nut dikencangkan dengan menggunakan wrench yang ada pada gerinda ketika dibeli. Ini nut atau murnya di tengah. Nanti kita kencangkan, ada alatnya sendiri bawaan dari gerinda itu. Penggunaannya bagaimana? Pastikan grinding disc berada di sudut 15 derajat dengan benda yang digerinda. Pastikan benda yang digerinda berada pada ketinggian pinggang saat proses penggerindaan. Hentikan penggerindaan pada interval tertentu agar tangan kita dan lengan kita bisa beristirahat. Ini juga penting untuk meminimalisir kecelakaan kerja. Jika pengerindaan sudah selesai, lepaskan power dan letakkan gerinda di atas bangku dengan disc menghadap ke atas. Jangan meletakkan gerinda menghadap bawah jika disc belum berhenti berputar. Selanjutnya, portable impact wrench atau biasa disebut impact digunakan untuk mengendorkan baut atau mur dengan sangat cepat. Sedangkan yang berukuran besar digunakan untuk mengendorkan baut mur yang sangat kencang. Alat ini tersedia berbagai bentuk dan ukuran untuk penggunaan yang tentunya berbeda. Yang utama adalah jenis pistol dan tuas. Jenis pistol sendiri mirip dengan portable electric drill yang memiliki tuas kontrol yang sama dengan power supply. Yang jenis ini tidak memiliki handle terpisah dan tool dipegang di sekeliling penutup motor dan unit penggerak. Jenis tuas ini mengoperasikan kecepatan alat dan mengubah arah rotasi. Impact ini sendiri diklasifikasikan berdasarkan jumlah tegangan yang diperoleh dalam waktu 5 detik, ukuran drive, kecepatan atau RPM, ukuran baut, dan jenis daya, listrik atau udara. Beberapa impact memiliki perlengkapan yang dapat mengatur torsi agar sesuai dengan fastener yang diputar. Alat ini cukup ringan dan mudah dioperasikan.
keuntungan impact ini dengan alat biasa adalah, alat yang standar adalah dari sisi kecepatan untuk mengencangkan atau melonggarkan baut dan mur. Operator juga tidak akan mendapatkan torsi yang cukup dari hand tools yang lebih kecil dan akan membutuhkan impact. Impact biasanya digunakan untuk kebutuhan industri, dan impact listrik digunakan untuk pekerjaan yang lebih kecil karena impact listrik ini memberikan torsi yang lebih rendah daripada air impact dengan ukuran yang sama. Air impact digunakan di hampir semua kebutuhan industri, baik impact elektrik maupun impact air impact atau impact dengan udara bertekanan banyak digunakan di bengkel-bengkel. Impact socket adalah satu-satunya soket yang digunakan dalam impact ini. Cara mengetahuinya, perbedaannya antara soketnya impact dan soket standar adalah soketnya untuk impact ini berwarna hitam. Kisaran tension pada impact sendiri adalah 2250 hingga 33.760 kg. Jangan pernah mengoperasikan tool listrik tanpa terhubung dengan ground. Selalu gunakan kacamata pelindung ketika menggunakan impact dan lepaskan alat tersebut jika tidak digunakan. Lalu gunakan hanya soket yang sesuai dengan impact dan jangan ketika menggunakan impact ini. Pastikan saat penggunaan dipegang dengan kuat sehingga tidak terlepas. Pastikan menggunakan ukuran impact yang benar, yang sesuai ukuran baut dan mur. Dan pastikan bidang pekerjaan yang dipasang dengan kuat sehingga tidak akan bergerak. Perawatannya, jaga kebersihan dari kotoran dan oli, jangan membiarkan kotoran masuk. Pastikan penutup logam atau plastik berada kondisi baik, periksa kabel listrik, periksa operasi mekanis dari kontrol level, dari power supply dengan plug dilepaskan. Pelumasan yang baik dan rutin akan meningkatkan usia pakai impact ini. Kebanyakan impact memiliki internal oil reservoir yang harus diperiksa setiap kali melakukan pekerjaan yang berat. Lalu untuk penggunaannya, hal-hal yang harus diperhatikan: besar torque atau torsi yang dihasilkan impact ini ditentukan oleh besarnya tekanan sistem yang menyuplainya. Karena besaran tekanan ini bervariasi, maka sulit untuk menentukan berapa banyak torsi sebuah impact branch ketika diterapkan pada fastener, sehingga mudah terjadi over torque maupun under tighten pada fastener. Penggunaan impact yang baik adalah untuk melepaskan wheel lock nut. Jangan menggunakan impact ini untuk mengencangkan wheel lock nut. Setiap impact akan memiliki mekanisme kontrol sehingga impact dapat digerakkan dua arah. Selalu gunakan 6-point impact socket ketika menggunakan impact branch. Impact socket dibuat dari berbagai campuran material yang berbeda dan ketebalan yang lebih besar dari soket standar. Six point impact socket itu soket segi 6. Jadi jika digunakan untuk impact tidak mudah lepas karena semua sisi akan menggigit, istilahnya menggigit kepala baut misalnya atau mur. Lalu menggunakan impact ini, gunakan impact untuk melonggarkan dan melepaskan lock nut pada wheel atau roda. Tenaga dan getaran akan melonggarkan nut yang kencang karena torsi yang dihasilkan oleh impact ini. Ini untuk menyetel arah dan torsinya. Ada pilihan forward atau backward dengan branch lever.
putar valve untuk meningkatkan dan mengurangi torsi. Jangan over tighten atau terlalu kencang. Jangan gunakan impact ini untuk mengencangkan baut roda karena dapat merusak mur atau baut itu sendiri. Selalu gunakan kunci roda atau kunci momen untuk mengencangkan roda. Gunakan special socket yang khusus. Ini bentuk-bentuk soketnya pastikan hanya menggunakan special impact socket, extension, dan join. Soket ini adalah jenis segi 6 dan dapat menahan beban dengan baik. Ini ya, segini ada 6 atau 6 point impact socket tadi sudah disebutkan, agar menahan ke 6 sisi ini dapat menahan beban dari kepala baut atau mur dengan baik. Dan yang hitam ini untuk soket untuk impact, yang silver soket biasa. Lalu ada air chisel seperti ini bentuknya. Hal-hal yang perlu diperhatikan apa? Air chisel ini memiliki fungsi yang sama seperti jackhammer atau tool pelubang beton, meskipun cycling rate-nya lebih cepat. Tempat mata bor ke searah benda kerja sebelum menarik trigger. Gunakan attachment yang benar untuk pekerjaan yang dilakukan. Penggunaan yang tidak benar mengakibatkan kerusakan yang besar dalam waktu yang singkat. Perawatannya sama. Lalu untuk memilih dan memasang bit, pilih bit yang tepat untuk pekerjaan dan pasang ke dalam nozzle pada gun. Posisi chisel seperti ini. Gunakan pelindung mata dan pelindung telinga yang sesuai. Posisikan chisel sedemikian rupa agar chisel tidak mengarah langsung ke operator dan terpasang dengan benar pada benda kerja. Pastikan untuk tidak menarik trigger sebelum bit ditekan pada benda kerja yang akan dipotong. Bekerjalah dengan perlahan, berikan tekanan secukupnya, tarik trigger, biarkan chisel bekerja, dan gerakkan perlahan di sekeliling kepala baut. Selanjutnya, air blow gun. Yang perlu diperhatikan, tarik trigger dengan perlahan dan atur modulasi udara yang melewati nozzle. Kenapa? Jika terlalu banyak udara, mengakibatkan partikel-partikel akan berterbangan dan tersebar di dalam workshop. Ini sama seperti tadi. Jika terdapat kebocoran udara, output air tool akan berkurang. Periksa sambungan hose udara dan tool connection. Jika ada aus, segera perbaiki atau ganti. Air duster, ini air tool paling sederhana, digunakan untuk menyemprotkan udara bertekanan melalui valve yang dioperasikan oleh lever. Pasang blow gun pada ujung hose udara dan pastikan fitting diikat dengan kuat sehingga udara tidak bocor. Kotoran dan serpihan saat kita membersihkan benda-benda kerja itu berbahaya, jadi pastikan selalu menggunakan pelindung mata dan pelindung telinga. Bisa juga kita menggunakan masker agar serpihan-serpihan tersebut tidak terhirup oleh hidung. Air gun sendiri digunakan untuk membersihkan kotoran dan serpihan di ruangan yang terbatas. Jadi penggunaan pelindung tubuh itu penting. Hati-hati, jangan menggunakan air gun untuk membersihkan debu dari tubuh karena dapat menyebabkan cedera. Pastikan mengarahkan semprotan udara menjauh dari operator dan menjauh dari orang lain. Itu hal-hal yang harus diperhatikan.
Demikian penjelasan beberapa power tools. Jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan bertanya di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.